Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Saya diberkati, kamu diberkati. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, tapi puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Nah, sebelum ibadah dimulai, Ibu akan mengingatkan kepada adik-adik yang di rumah membawa Alkitab, karena sebentar dalam ibadah sekolah minggu kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, saat ini Ibu akan bertanya, siapa di sini yang semangat dalam memuji Tuhan? Wow, ternyata semua semangat dalam memuji Tuhan. Untuk itu, Ibu minta semua anak-anak untuk berdiri. Kita akan menyanyi bersama Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik di rumah, sebelum torang membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab dari NCLC, mari sama-sama torang berdoa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus, Bapa yang selalu menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Pada hari ini kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Olehnya ya Tuhan, kami mohon biar kiranya kami boleh dilayakkan untuk membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu NCLC yang akan membaca dan bercerita sebentar. Biar kiranya hikmat kebijaksanaan Engkau anugerahkan buat NCLC, sehingga nantinya apa yang akan dibacakan sebentar dan diceritakan sebentar itu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Bagi anak-anak sekolah minggu di rumah, Tuhan kiranya berikan pikiran yang berkonsentrasi penuh agar mereka dapat mengerti dan memahami apa yang mereka baca dan dengarkan sebentar. Ini doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat dalam memuji Tuhan kan? Saat ini sebelum torang membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari semua torang menyanyi sama-sama lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
Sekarang torang semua baca Alkitab yang terdapat dalam Matius 25 ayat 23b. Sekali lagi dalam Matius 25 ayat 23b. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 23b. Dan sekarang torang mau dengar satu cerita. Apa Kang DP cerita? Mari torang dengar sama-sama. Jadi di tahun 480, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pas 4 tahun Salomo jadi raja for bangsa Israel. Salomo mulai bikin rumah for Tuhan. Tu rumah yang Salomo dah bagi akan for Tuhan, DP panjang 60 hasta, kong DP lebar 20 hasta. Dan DP tinggi 30 hasta. Datang firman Tuhan bilang pas Salomo begini. Kita mau ada di tengah-tengah orang Israel, dan nyanda mesti tinggal kita pe umat Israel. Waktu tu rumah soklar baking, Salomo ada alas akang tu dinding rumah itu pakai kayu aras. Kong DP lantai, Salomo ada alas akang pakai kayu sanobar. Di bagian belakang rumah, Salomo ada lengkap supaya mau taruh akang tabut perjanjian Tuhan. For mau jadi ruang maha kudus. Semua bagian dari itu rumah sampai di muka ruang belakang, semua Salomo ada kasih lapis pakai emas. Itu rumah soklar, semua sampai DP bagian-bagian sesuai dengan DP rancangan. Jadi DP lama Salomo dah bikin ini rumah sampai 7 tahun. Dari cerita tadi, torang boleh belajar bahwa hak istimewa dan besar dari Tuhan juga akan disertai dengan tanggung jawab yang besar. Salomo begitu istimewa karena mendapat hak istimewa dari Tuhan. Demikian juga ia menjadi istimewa bagi bangsa Israel karena lewat dirinya keadilan dari Tuhan dapat ditegakkan di antara umat Israel. Tapi karena itu juga pilihan hidup Salomo juga akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bahkan kelangsungan hidup bangsa Israel. Ya, begitu juga dengan torang semua. Karena torang juga dalam torang peperan masing-masing, baik anak-anak sebagai siswa di sekolah maupun sebagai anak di rumah, diberikan hak dan keistimewaan yang disertai dengan tanggung jawab. Waktu anak-anak mendapat hak untuk menentukan atau memilih sendiri sesuatu, anak-anak juga mesti bertanggung jawab atas pilihan itu. Sekalipun itu hal yang kecil. Contohnya begini, saat anak-anak mau makan, misalnya anak-anak pilih mau makan dalam jumlah 1 piring. Jadi anak-anak juga harus kasih habis tuh makanan yang anak-anak ambil itu. Jadi sama dengan contoh tadi, begitu ledeng hak-hak yang lain yang diberikan pada anak-anak, itu semua harus selalu disertai dengan tanggung jawab. Dan hal lain yang torang boleh perhatikan dalam cerita ini yaitu betapa mendetail atau sangat rinci, sangat jelas bagaimana ukuran dan bentuk bait suci yang diperintahkan Tuhan untuk dibuat. Dan bisa jadi waktu itu bangunan bait suci merupakan bangunan terbaik yang boleh dibuat. Ini kasih ajar patorang tentang keseriusan dan ketulusan hati dari Salomo yang dah terima tanggung jawab dari Tuhan for baking to bait Allah. Begitu juga torang dalam torang pelayanan atau saat torang beribadah pada Tuhan. Torang mesti baking itu dengan penuh keseriusan dan juga ketulusan hati dan bukan cuma sebagai pengisi waktu di antara torang kegiatan-kegiatan lain. Jadi kasih je torang waktu yang terbaik for Tuhan.
Sekarang torang mau hafal ayat Alkitab yang terdapat dalam torang pembacaan tadi. Terdapat di mana torang pembacaan tadi? Betul, dalam Matius 25 ayat 23b. Kak Elsie baca, habis itu torang hafal sama-sama. Matius 25 ayat 23b. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Sekarang torang hafal sama-sama dari alamat, isi, dan alamat lagi. Mari torang mulai. Matius 25 ayat 23b. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 23b. Adik-adik di rumah, tadi torang sudah dengarkan bersama cerita tentang Salomo yang membangun bait Allah. Nah, sekarang mari kita menyanyi bersama Into My Heart. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sekarang torang mau berdoa penutup. Semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Bapa sahabat semua anak-anak. Karena hari ini kami boleh belajar lagi bersama lewat ibadah sekolah minggu. Kami belajar untuk boleh bertanggung jawab terhadap semua perintah-Mu. Olehnya ya Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan semua itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami pun berdoa juga untuk Enci Elsie yang tadi telah membaca dan menceritakan cerita Alkitab. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkati dia di dalam tugas dan pelayanannya setiap hari. Demikian juga bagi semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, akal budi dalam mereka bertumbuh dan berkembang setiap hari. Terutama pada masa-masa ini Tuhan, kami melawan pandemi COVID-19. Banyak anak-anak sekolah minggu Tuhan yang harus belajar dari rumah. Untuk itu Tuhan, berikan mereka semangat, tetap bersuka cita dalam mereka menjalani hari-hari meskipun lewat sekolah di rumah. Tuhan kiranya memberkati mereka. Demikian juga bagi orang tua yang membimbing, mendidik dan merawat anak-anak sekolah minggu di rumah, biarlah kiranya Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan selalu Engkau nyatakan bagi mereka.
Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat Komisi Pelayanan Anak Jemaat Kanaan Uluwindano, mulai dari Penatua sampai kepada semua guru-guru sekolah minggu yang ada, agar kiranya tetap Engkau berikan sukacita di dalam melayani, terutama di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biar kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan akan menganugerahkan hikmat dan kekuatan bagi kami semua. Ini doa, syukur, permohonan kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi bersama-sama, mengasihi satu sama lain. Mengasihi satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Mengasihi satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Ibu harapkan apa yang sudah dipelajari bersama hari ini akan selalu diingat oleh adik-adik di rumah dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, seperti Raja Salomo yang bertanggung jawab dengan perintah Tuhan, karena Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk adik-adik yang ada di rumah. Meskipun masih kecil, tapi mulai belajar bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan berikan. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.